tahun 2026 dimana semua pasar smartphone tuh lagi gila banget. Semua brand maksain jualan AI dan naikin harga dengan dalih RAM yang mahal. Di tengah kekacauan tersebut, gue nemu Hidden Games, sebuah makhluk yang harganya 3,8 jutaan aja. Dan kalau misalkan kalian punya VIP voucher Shopee, bisa kalian dapetin cuman harga 3,5 jutaan aja. So kalian udah bisa tebak ya untuk HP-nya karena ada di judulnya. Yaps, ini adalah Motorola Edge 60 Fusions. Kita akan unboxing langsung aja barangnya di sini guys. Gila, ini udah lumayan tebal banget untuk packingannya. So kita akan coba buka aja di sini. So dan ini dia barangnya guys. Yaps, ini adalah boxnya guys. Sebelum kita lanjut ke pembahasan HP-nya, di sini kita mendapatkan ini juga ya. Tadi di packagingnya kita baca sebentar ini apa. Oke, ternyata ini adalah perkenalan dari penjual ini. Kebetulan gue beli dari Sonki ya. Sonki di Tokopedia ada, di Shopee ada dengan harga yang lumayan murah juga. So di sini kita akan buktikan nih seberapa baik kualitas dari si HP ini. So dengan harga 3 jutaan di harga HP bekas mendapatkan HP yang harga dulunya rilis 5 jutaan, menurut gue sih worth it aja ya, karena dia umurnya masih aktif garansinya, dan gue cek juga dia beli di bulan Januari. So secara logisnya garansinya on sampai tahun 2027 bulan Januari juga ya. Kita akan langsung review dulu aja kotaknya. Di sini untuk bagian kotaknya lumayan sih ya, bagus-bagus aja sih, karena memang Motorola ini gak menyediakan plastik di sekeliling kotaknya. Emang dari bawaannya kayak gini guys, gak ada plastiknya, tapi tetap bagian charger itu dipertahankan ya, gak pakai gimmick-gimmickan, melindungi lingkungan. So kita langsung unboxing aja di sini guys. Oke, bisa kalian lihat sendiri ya, untuk packagingnya ini mirip banget sama HP baru ya. Oke, kita langsung buka aja pertama kali. Sebelum HP-nya kita akan cek ini dulu, ini barang apa ya. Oke, di dalam box kecil ini itu udah gak apa-apa lagi. Oke, pertama di sini kita mendapatkan apa ini? SIM ejector atau jarum seperti ini ya, yang ciri khasnya dari Motorola ini beda dari yang lain. Tuh, gue suka banget sama bentuknya. Ini mirip kayak bentuk pedang karakter apa gitu, Alucard atau apa ya. Ini suka banget gue bentuk seperti ini. Kemudian selanjutnya juga kita mendapatkan harga aslinya dan seberapa murah kalian beli barang ini. Dan saran gue sih kalau mau beli cepet-cepet aja, karena memang garansinya di barang bekas itu kan masih berjalan dia. Jadi kalau misalnya kita telat belinya, nanti garansinya keburu habis, dan kalau HP-nya ada apa-apa kita nggak bisa klaim garansinya. So di sini juga kita mendapatkan buku panduan yang gak mungkin gue baca juga ya. Ini agak sobek sebenarnya, tapi semoga gak apa-apa. Oke, dan ini adalah casingnya guys ya. Dan untuk ukuran barang bekas, ini casingnya masih terbilang bersih ya. Ya karena mungkin memang jarang dipakai. Kita akan cek aja langsung si HP-nya. Kita pinggirin dulu, kita cek juga untuk perlengkapannya ada apa aja. Di dalamnya kita mendapatkan seperti biasa charger yang terbungkus rapih juga ya. Kita cek juga dalamannya apakah ada minus atau retak atau gimana. Dan ternyata untuk bagian chargernya ini aman-aman aja guys, gak ada minus. Dan untuk ininya juga gak bengkok ya. Untuk bagian atasnya juga mulus, dan ternyata dia udah Type C to Type C ya. Ini keren banget Motorola, thank you. Dan selanjutnya tentunya kita mendapatkan kabel Type C seperti ini, dan kualitas kabelnya ini tebal juga ya, lumayan banget. Kita mendapatkan HP yang seharusnya mulus juga nih. Bahkan untuk bagian kertasnya juga dia belum dikeletek guys, dan gue juga akan menghindari keletekannya, sorry aja ya, biar awet terus aja gitu di box. Oke, kita akan langsung aja mundurin seperti ini. Dan Oke. Kita akan langsung cek aja kemulusan dari layarnya ini ya. Oke, pertama kali kita akan lihat langsung layarnya. Dia mendapatkan layar yang mulus seperti ini. Ya, sepertinya gak ada goresan sama sekali ya. Ini cuman dari kertasnya tadi. Gue cek juga dia gak ada goresan. Oke, good. Tapi kita belum nyalakan. Sambil menunggu kita langsung nyalakan aja ya, sambil mereview dari belakang ya. Dan boom, inilah bagian belakang dari Motorola 60 Edge Fusions ya. Dan ini beneran masih mulus sih guys. Bisa kalian lihat untuk bagian kameranya juga itu masih mulus banget. Untuk di bagian atasnya, nah ini udah ada mulai ciri-ciri HP bekasnya, yaitu ada sedikit goresan. Oke, untuk di bagian sampingnya tentunya juga ada bekas casing juga, tapi nggak terlalu ketara dan masih mulus banget. Untuk bagian tombolnya, oke, ini masih clicky juga bagian tombolnya. Bagian bawahnya juga dia masih, oke. Bagian di bawah ini mulus banget ya, karena mungkin yang paling terlindungi sama casing.
atau yang terbuka di casing tuh. First person gue sih untuk bagian bodinya gue suka banget sama bahan leadernya seperti ini. Kalian udah tahu semuanya kan bahwa Motorola 60 Edge ini menggunakan bahan yang warnanya seperti ini. Kita akan langsung buka aja tempelannya karena gue nggak suka terganggu nih. Ini juga tips buat kalian kalau misalkan beli HP baru gitu ya, tapi kalian pengen tetap baru tampilan stikernya, bisa kalian cabut seperti ini stikernya, kemudian tempelin aja ke tempat HP-nya nempel, karena dia ramah lingkungan. So, kita akan tempelkan seperti ini aja untuk di kertasnya ya. Kita simpan. Di bagian belakangnya udah jelas mulus banget ya, karena dia bahan leather dan gue suka banget sama logo Motorola yang di tengah seperti ini. Mewah banget. Dan kita akan langsung nyalakan aja HP-nya, dan yaps, ini sama kayak HP baru sih ya. Di bagian layarnya bisa kalian lihat untuk edge-nya ini seperti ini kurang lebih, dan ini tuh edge gain-nya itu bukan sudut miringnya itu bukan bagian kiri kanannya doang guys, tapi dia juga melengkung di bagian atas dan bawahnya sedikit ya. Jadi ini kelihatan mewah dan kelihatan berkesan aja itu di tangan kita. Untuk sekarang gue akan setting dulu HP-nya supaya kita bisa masuk ke layar menu utama ya. Dan ini dia. So, mari kita bedah Motorola Edge 60 Fusion. Unit yang gue dapetin ini warnanya Pantone Amazonite dengan nuansa Tosca hijau yang sedap dipandang. Bodi belakangnya pakai material 3D silikon vegan leather yang teksturnya kesat di tangan, anti slip dan gak gampang kotor. Dan buat lo yang kerjanya kasar atau sering ketiban sial kehujanan di jalan, HP ini udah dibekali sertifikasi tahan debu dan air IP68 sekaligus IP69. Kita masuk ke bagian sektor visualnya deh. Layarnya pakai panel AMOLED 6.67 inch yang imut kayak gini. Udah jarang banget nih HP yang bikin Edge kayak gini, layar lengkung kayak gini, tapi mempertahankan bentuk yang mini dan enak digenggam. Dengan resolusi 2712 x 1220 pixel, itu gede banget loh. 1.5K, 100% DCI-P3 juga, dan refresh rate-nya udah 120 Hz. Selain itu, tingkat kecerahannya juga gila. HBM-nya itu di 1400 nit dan bisa nembus maksimal 4500 nit. Terang banget, seterang masa depan orang dalam. Kita juga bisa lihat untuk layarnya, ini melengkungnya bukan cuma kiri dan kanannya doang, tapi atas dan bawahnya juga. Jadi dia beda dari HP Q pada umumnya. Tapi ada harga mahal sih dibalik desain quad curve 4 sisi seperti ini. Efek sampingnya muncul garis cahaya di tepi layar yang lumayan mengganggu nih pas nonton film di luar yang ada cahaya matahari misalkan. Tapi ya gak ada masalah kalau kita di ruangan yang memang cocok buat nonton. Ya minus lainnya, layar ekstrim ini hampir mustahil nih dipasangin tempered glass. Walaupun udah pakai pelindung Corning Gorilla Glass 7i, kalau jatuh ya tetap was-was kan. Tapi kalian gak perlu khawatir karena HP ini punya perlindungan IP69 dan IP68 sekaligus ada Corning Gorilla Glass 7i yang udah gue bahas tadi. Jadi ya bisa aman lah seharusnya. Dan sekarang kita ralat dan perjelas soal mesinnya nih. Dapur pacunya ditopang chip MediaTek Dimensity 7400 yang masih mumpuni di tahun ini. Dengan memori penyimpanan UFS 2.2 sebesar 256GB dan RAM LPDDR4X yang aslinya berkapasitas 12GB. Bahkan bisa diextend virtual sampai 24GB. Kapan lagi kita dapat HP RAM 12GB loh? Ya, di antara HP lain yang menaikkan harga di 8GB-an. Di atas kertas, Coranto-nya tembus 700 ribuan ya. Dipakai main Honor of King, di settingan grafis level 4, FPS high, dan resolution high, semuanya rata kanan lancar tanpa kendala. Ada hal yang bikin gue paling tertarik nih untuk di HP ini, sistem operasinya. Dia menggunakan Android 15 yang bersih dari bloatware yang laknat itu. Kita menggunakan HP ini serasa menggunakan Google Pixel ya, karena saking bersihnya ala stok Android. Nah, untuk tombol Floating Mode AI-nya ini, itu beneran pinter loh. Lu bisa suruh dia ngerangkum notifikasi yang masuk, atau nyari resep nasi goreng biasa aja, ini udah pinter banget. Jadi bisa disimpulin untuk Moto AI ini, itu nggak cuma gimmick doang, tapi memang bisa dipakai ya. Sekarang kita masuk ke bagian sektor kamera anti gempanya dan Sony Lithia-nya. Di kamera utamanya dia menggunakan 50 megapiksel pakai sensor Sony Lithia 700T ditemani kamera ultrawide 13 MP. Untuk ultrawide ini keunggulan daripada HP-HP lain yang menggunakan sensor yang masih 8 megapikselan. Masih banyak loh di harga 5 jutaan yang menggunakan 8 megapiksel di ultrawide. Tapi untuk Motorola dia menggunakan 13 megapiksel di ultrawide.
Oke, dan ini adalah 1080 kali 60 fps ya, bukan 4K. Jadi ini 60 fps dan 1080p aja. Ini adalah suasana yang berwarna penuh kemekaran sebuah negara di mana pajak tidak ada. Tuh, dan ini adalah suasana ketika ya kalian pikir sendiri lah ya, tidak ada yang jadi. Oke, sekarang kita akan mengecek stabilizernya dengan mengikuti jalannya Njep ya. Oke, kita mulai jalan kencang. Oke, di sini kira-kira kita bangun apa aja? Masih kosong sih. Kosong ya. Mending kita bangun di sini kopdes ya. Terus di belakangnya kopdes lagi. Di situ juga kopdes juga. Di depan kopdes juga dan di belakangnya MBG. Oke, itu udah ada tuh mobil. Oh iya benar. Oke, dan ini adalah 1080p dengan 30 fps tapi di 0,5. Kurang lebih untuk suasananya bakal seperti ini. Tuh lihat. Kalian nilai sendiri ya untuk stabilisasi di 0,5 ya. Sayang banget 0,5 nya dia nggak punya untuk 60 fps ya. Cuman ada di 30 fps saja. Ya, dan ini adalah resolusi 4K 30 fps ya. Tentunya dia belum bisa 60 fps di 4K, jadi maksimal 30 fps aja. Dan suara yang kalian dengarkan ini suara langsung dari si HP Motorola nya nih. Kurang lebih untuk 4K nya akan seperti ini. Dan smooth banget ya. Ini lumayan smooth untuk 4K nya dan sangat HD tentunya. Dan untuk kamera depannya itu udah lumayan juga sih, 32 megapiksel. Hasil jepretan siang dan malamnya itu tajam dan jernih ya. Efek bokeh potretnya juga itu rapi banget misahin objeknya. Oke, kembali lagi. Ini adalah kamera depan resolusinya FHD 30 fps. Seperti ini penampakannya. Oke, ini kamera 4K 30 fps. Oh ya guys, ada fitur yang paling mind blowing juga nih di sini. Ada fitur yang sering dipakai sama bocah-bocah TikTok. Perhatiin baik-baik, ini fitur belum diaktifin. Nah, coba kiri kanan. Tuh, dia akan ikut kan? Aktifin aja. Nah, kalau udah kayak gini, coba. Tuh. Dia gak akan goyang sama sekali dan ngunci di satu titik guys. Itu gila, keren banget. Dan yang paling terakhir nih, kita bahas untuk kapasitas baterainya. Baterai yang nembus 5500 mAh dan dari hasil tes pakai PC Mark dengan layar 60Hz, ketahanannya itu tembus sampai 15 jam 14 menit. Kalau lu geber di 120Hz tetap dapat 12 jaman lah. Untuk SLT harian bisa di atas 7 jam lah buat main game biasa. Untuk di bagian isi dayanya cuma butuh 59 menit dari kondisi 10% sampai penuh 100% berkat fitur fast charging 68 watt pakai charger bawaan seperti ini. Untuk di bagian pengisian daya cuma butuh 59 menit dari kondisi 10% sampai penuh 100% berkat fitur fast charging 68 watt charger bawaan ini. Ini hebat loh, kecepatan ngecasnya itu nyaris secepat oknum yang kabur ke luar negeri pas statusnya naik jadi tersangka. So kesimpulannya nih lurs, Motorola Edge 60 Fusion ini beneran jadi salah satu HP favorit di tahun ini. Desain mewah, baterai kuli, AI yang fungsional, dan kamera anti gempa yang kualitasnya ngalahin HP di luar sana. Gabung juga di grup Telegram Heromans biar kita bisa gibahin gadget bareng ya. Jangan lupa beli di toko Sonki di bawah. Gue Romansa, see you next video dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Cabut lurs.